halaman 101, baris pertama dari bawah. Melanjutkan bab 34 kita dunia wazamnya. Wa rubiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala al-balad. Kamu ya? Baris pertama dari bawah. Wa rubiya diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah berhenti di tempat pembuangan sampah Mazbalah. Jadi setelah dia melihat pembuangan sampah, dia memanggil sahabat-sahabatnya, "Halumu ila dunya, marilah melihat dunia." Wa aqada hirafan asbaliyah, dan dia mengambil satu potong kain yang sudah basah, sudah rusak, sudah usang. Jadi ada potongan kain yang terbuang di tempat sampah, lalu dia ambil. Perbalian ada dari kalbat sudah rusak, sudah basah. Jadi potongan kain itu sudah rusak di tempat sampah. Wa idhaman fattafarrat, dan tulang-tulang yang sudah rusak, sudah bau. Faqala, lalu Nabi mengatakan, hadhihi dunya, inilah dunia. Jadi sambil memegang pakaian yang sudah bau, yang sudah kotor, yang sudah rusak, kemudian tulang-tulang yang sudah juga rusak, dia mengatakan inilah dunia. Dan memegang kain, potongan kain itu. Wa hadhihi isyaratun ila zinati dunya, dan inilah sebagai isyarat terhadap perhiasan dunia. Satahluku min latil kalsirah, apakah kau akan menciptakan sobekan kain tadi, seperti sobekan kain tadi. Wa annal ajsama allati tarabiha satatil dhamat wali, dan jisim-jisim atau jasmani-jasmani yang kau lihat di dunia ini, dia menjadi tulang-tulang yang rusak. Jadi inilah dunia. Nah, maksudnya betapa hina, ya, bahwa dunia itu akan dicampakkan pada akhirnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata oleh Nabi, inna dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Jadi sangat menarik, ya, di mana semua orang mencari dunia karena dia hijau dan manis. Wa inna Allah mustakhlifukum, dan sesungguhnya Allah akan mengangkat kamu menjadi khalifah dia di dunia ini. Yang dimaksud khalifah adalah menggantikan tugas-tugas Allah untuk memelihara, ya, memelihara itu. Fanazir, maka lihatlah kaifa ta'maluna, bagaimana engkau berbuat. Inna Bani Israel, sesungguhnya kaum Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah anak keturunan daripada Nabi Daud, ya. Jadi bukan Bani Israel yang Israel sekarang, bukan. Kalau dulu dia pasti umat Islam, pada umat Islam. Inna Bani Israel, sesungguhnya kaum Bani Israel, lama basatat lahum dunya, ketika dilimpahkan bagi mereka segala dunia dan isinya. Jadi mereka hidup mewah, ya, dengan kekayaan dan lain sebagainya. Wa mahadat, dan juga dimudahkan segala urusannya.
tahu fil hilya, tetapi mereka terjebak dalam perhiasan. Wan nisa, dalam masalah perempuan. Wati, dan wangi-wangian. Watia, dan baju. Ini 4 hal inilah yang membuat mereka tergila-gila dengan dunia. Wa qala Isa alaihissalam, dan berkata oleh Isa, la tattakhidhu ad-dunya rabban. Janganlah kamu sekali-kali menjadikan dunia sebagai Tuhan. Ini kata Nabi Isa. Ini Nabi Isa adalah Nabi yang paling miskin. Ya, nggak punya apa-apa, anak nggak punya, istri nggak punya. Dalam usia yang sangat muda dia meninggal dunia, umur 30 tahun. Dan dari awal Nabi Isa sudah mengajak umatnya untuk pada kehidupan akhirat. Karena sebagai seorang nabi yang secara ekonomi sangat miskin. Bahkan tafiku dunia, janganlah kau jadikan dunia rabban sebagai Tuhan. Maksudnya sebagai tempat meminta segala, sebagai jadi andalan. Kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia memiliki kita. Ini kata Nabi Isa. Jangan kau jadikan dunia sebagai Tuhan, sehingga semuanya kau jadikan Tuhan. Ya. Batallah hukum abidan, maka dunia itu akan menjadikan kamu sebagai budak. Jadi kalau kita menjadikan dunia sebagai umpan kita, maka kita dijadikan budak oleh dunia itu. Ya, jadi betapa banyak orang yang kaya tetapi dijadikan budak oleh kekayaannya. Betapa banyak orang yang berharta tetapi dijadikan budak oleh hartanya. Siang malam dia menjaga harta sehingga lupa untuk sholat di bawah. Ya, karena begitu repotnya dia disibukkan oleh dunia. Itu yang dimaksud batat tapi hukum aduan abidan. Maka dunia itu akan menjadikan kamu sebagai kita kalau kita menjadikan dunia sebagai Tuhan. Iknadu kanazum, maka simpanlah harta pusaka kamu innamal layudiku kepada orang yang tidak menyia-nyiakan harta itu. Maksudnya kita siapkan, kita titipkan harta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui infak dan sedekah. Karena dengan infak dan sedekah berarti kita menitipkan harta kita kepada Allah. Nah, ini berarti kita menyimpan di tempat yang aman. Itu yang dimaksud layudiah. Tidak akan menyia-nyiakan dan menghilangkannya. Fa'inna sahibatkan di dunia. Karena sesungguhnya pemilik perhiasan dunia yaqafu alaihi al-afat, maka dikhawatirkan akan hilang, akan rusak. Jadi kalau kita menyimpan selain Allah pasti akan rusak. Ya, keimanan akan berkurang dan juga akan tidak menyelamatkan kita. Wasahi bukan zillah, tetapi orang yang memiliki perbendaharaan Allah la yuqafu alaihi al-afat, maka tidak dikhawatirkan hilang. Jadi kalau kita punya gaji 1 juta, kita zakatkan, kita sedekahkan 25%, 25.000 saja, maka 25.000 itulah yang bisa menyelamatkan. Maka 25.000 itulah yang dapat kita simpan selamanya, yang tidak hilang. Ada sisanya cepat hilang, 975.000 cepat hilang, cepat habis. Karena apa? Karena yang 25.000 itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diberikan ke dalam pahalanya. Wa qala alaihi salam, afdhalus salatu wassalam aidan ya maqsarul hawariyin. Ini bisa berkata kepada Hawari. Kaum Hawari adalah pengikut Nabi Isa yang setia, yang tetap mengenalkan Allah dan menganggap Isa sebagai Nabi seperti Nabi-Nabi biasa. Makanya begitu Nabi Muhammad lahir, nah anak turun Hawari inilah yang menerima dan kemudian masuk Islam. Kaum Hawari. Jadi Hawari adalah
Ini buat kabar melakukan dunia. Sesungguhnya saya telah menciptakan dunia bagi kamu, Allah menyerahkan dunia kepada kamu sesuai dengan arahannya. Fala taqituha, tetapi jangan kau hidupkan dia atau bangkitkan dia bakti setelah aku. Silakan dunia, tapi jangan sampai kamu diperbudak oleh dunia. Ini kata Nabi Isa. Silakan. Fa inna min khabisi dunya, karena di antara keburukan dunia adalah an asallahu biha, bahwa dia bermaksiat Allah, bermaksiat kepada Allah di dunia ini. Wa inna min khabisi dunya, dan itu bagian daripada hinaan dunia. Annal akhirata la tudraku illa bitaqwa. Sesungguhnya akhirat tidak bisa dicapai kecuali dengan meninggalkan dunia. Ini maksudnya kita tidak mungkin kita cari dunia sebanyak-banyaknya sekaligus kita dapatkan akhirat, tidak mungkin. Makanya Nabi mengatakan carilah akhirat, maka dunia akan akan dapat. Tapi kalau kamu cari dunia, maka dunia belum tentu dapat, akhirat apalagi. Jadi kalau kita menanam padi di sawah, maka nanti rumput akan ikut. Pasti ada rumput. Karena kita nanam padi. Tapi kalau kita tanam rumput bisa 1 hektar, maka padi tidak ikut. Itu dimaksud. Jadi kalau kita cari akhirat, maka pasti kita dapat. Tapi kalau kita cari dunia saja memberikan dunia belum dapat, kita cari siang malam, akhirat juga tidak dapat. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi di sini annal akhirata la tudraku illa billah. Sesungguhnya akhirat tidak akan didapat kecuali dengan meninggalkan dunia. Allah karena itulah fa'biru ad-dunya. Jadikanlah ibarat di dunia itu, wala ta'kuluha, dan jangan kau ramaikan. Wa'malu, beramal kamu, anna aslakul khati'atin faqul dunya. Dan sesungguhnya asal usul setiap kesalahan adalah karena mencintai dunia berlebihan. Kita boleh mencintai dunia, tapi jangan berlebihan, sampai merupakan salat waktu, sampai merupakan tanggung jawab kita kepada anak istri dan lain sebagainya. Mencintai dunia, tapi jangan sampai berlebihan sehingga mengurangi hak-hak yang lain. Warabba syahwatin sa'atan awrasat ahlaha adnan wabilan. Betapa banyak menurutkan syahwat hanya sesaat, tetapi mewariskan pemiliknya, mewariskan orang itu kesedihan yang panjang. Kita menuruti dunia 1 hari saja, tetapi kesedihan itu akan terus berlanjut. Betapa banyak kita mengikuti hawa nafsu sesaat, tetapi dapat mewariskan kepada orang itu adalah husnan tawilah, kesedihan yang panjang. Wa qala aidan baqahu lakum dunya, aku serahkan bagi kamu dunia, wa jalastum ala dunya, dan kau duduk di permukaan bumi itu, di permukaan dunia. Fala yunazirukum biha al-qulubu wan nisa, dan tidak akan memusuhi kamu oleh raja dan juga perempuan. Fa'amal muluk fala yunazirukum dunya, maka sesungguhnya raja-raja adalah tidak dikalahkan oleh dunia. Fa'innahu la yu'lidu lakum mata'umuhu, sesungguhnya kau tidak akan diperlihatkan apa yang kamu pernah tinggalkan, wa dunyahu, dan juga dunia mereka. Wa amman nisa fataquhunna bis-sawm wa shalah. Adapun kaum wanita, terhadap kaum wanita, maka takutlah oleh kamu kepada mereka dengan cara berpuasa dan sholat. Bagaimana supaya kita terhindar dari godaan-godaan wanita? Maka harus puasa, karena puasa dapat menekan hawa nafsu. Wa qala aidan, berkata juga dia, dunya thalibatun,
Dunia itu memang mencari, batu dan juga dicari. Fatalibul akhirati la tatlubu dunya. Maka orang yang mencari akhirat maka tidak dicari oleh dunia. Hatta yastakmila fiha rizqahu, sehingga dia menyempurnakan rezekinya di dunia ini. Wa talibul dunya, dan orang yang mencari dunia tatlubul akhirah, akan dicari oleh akhirat. Hatta yaj'al maut, sampai mati datang kepadanya, sampai dia meninggal dunia. Supaya lalu dia akan menyiksa lehernya atau melukai lehernya. Wa qala Musa bin Yasar, Musa bin Yasar mengatakan, qala Nabi, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq khalqan afdhalu ilaihi min ad-dunya. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan suatu makhluk yang lebih dibencinya daripada dunia. Jadi Allah menciptakan dunia, tapi sebenarnya Allah benci dengan dunia itu. Jadi setelah Allah menciptakan dunia, dia jelek lagi, dia tengok lagi dunia itu. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak pernah. Ya. Jadi katakan, lam yakhluq khalqan afdhalu ilaihi min ad-dunya. Allah tidaklah menciptakan suatu makhluk yang lebih dibenci, yang lebih dibenci daripada dunia. Wa innahu mundu khalaqaha wa lam yanzur ilaiha. Semenjak Allah menciptakan dunia itu, dia tidak mau melihatnya lagi, dunia itu. Nah, kenapa? Karena dia kurang senang dengan dunia itu. Dia senang pada kehidupan akhirat dan yang abadi. Dia senang pada hamba-hambanya yang senang pada akhirat, karena itulah hidup yang abadi. Jadi semenjak dunia diciptakan oleh Allah, Allah tidak mau menengok ke belakang. Jadi dunia itu penting, tetapi akhirat lebih penting. Jadi silakan cari dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Silakan cari dunia, jangan sampai salah dibawa lupa dan begitu seterusnya. Demikianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena saya baru pulang, saya baru sampai terminal Bogor itu jam 3 malam tadi dari Ponorogo, Jawa Timur. Jadi saya 3 hari di sana, jadi terlalu satu. Tapi alhamdulillah masih bisa kerja ya. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan.